Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan, rahmat-Nya, anugerah-Nya yang terus berlimpah dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini, tanggal 15 Desember tahun 2021, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa, untuk menikmati segala kebaikan-kebaikan yang Dia sediakan bagi kita. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya berdoa, saya berharap kepada Tuhan, Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, tetap mengalami sukacita Tuhan, tetap mengalami keteguhan iman, tetap mengalami segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku, pada kesempatan hari ini saya mengajak ibu bapa membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Lalu kita akan berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi rema dan menjadi bagian bagi kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat ke-50 berkata demikian. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Ibu bapak saudara-saudara kasih Tuhan, ayat 50 dari 1 Samuel pasal 17 ini tentunya sesuatu hal yang sangat-sangat spektakuler. Kenapa saya katakan demikian? Tentu kalau kita baru hanya lihat di ayat ini, kita akan kurang memahami apa yang terjadi pada saat itu. Tetapi kalau kita mundur sedikit ke belakang, yaitu di dalam ayat-ayat yang terjadi sebelumnya, maka kita akan mengetahui kisahnya dan mengatakan ini sangat spektakuler. Apa yang terjadi? Di dalam kisah sebelumnya adalah bahwa Raja Saul bersama dengan bangsa Israel sedang berada dalam ketakutan yang sangat luar biasa, kecemasan hati yang sangat menekan mereka, sehingga mereka tidak berani berbuat apa-apa karena ditantang oleh Goliat untuk bertarung satu lawan satu. Mereka ketakutan, mereka cemas. Tetapi apa yang terjadi kita lihat di dalam kisah selanjutnya. Khususnya waktu Daud datang, waktu Daud menghampiri saudara-saudara yang berada dalam peperangan yang saya sebutkan, peperangan yang ketakutan tersebut karena mereka tidak berbuat apa-apa. Akhirnya Daud mengalahkan Goliat itu. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah tentang Goliat dan Daud ini adalah kisah yang sangat-sangat terkenal. Bahkan di kalangan Kristen atau di luar Kristen pun. Kalau di kalangan Kristen, sampai anak-anak sekolah minggu pun tahu tentang kisah ini. Tapi yang mau saya sampaikan, ibu bapak dikasih Tuhan, walaupun kita sudah mengetahui kisah tersebut, walaupun kita sudah mengetahui tentang cerita tersebut, saya mau sampaikan tentang apa yang dilakukan oleh Daud. Mengapa Daud begitu gagah berani dan begitu percaya diri menghadapi Goliat? Sementara Raja Saul dan orang Israel sudah berada dalam ketakutan yang luar biasa. Tapi berbeda dengan Daud. Saudaraku, waktu saya melihat hal itu, saya belajari lagi ke belakang dan melihat ayat-ayat yang dituliskan sebelum ayat yang ke-50 ini. Apa yang terjadi? Ternyata Daud ini waktu sedang menghadapi Goliat, dia mengatakan kepada Raja Saul tentang pengalamannya. Pengalaman yang sudah dan sering dihadapinya, yaitu pengalaman menghadapi singa-singa dan beruang. Kalau ada singa-singa dan beruang yang mau mengganggu semua atau mengganggu ternak gembalaannya, kambing gembalaannya, dia akan tangkap itu. Ia berdiri dan juga menangkap janggut daripada beruang dan singa-singa itu, dan dia mengalahkannya. Dan dengan kata lain, dia percaya sekali akan kemampuan yang Tuhan berikan bagi dirinya. Tapi yang tidak kalah penting adalah Daud ini berkeyakinan akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang akan saya bacakan dalam ayat yang ke-37 dari 1 Samuel pasal 17. Dikatakan pula, kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Wow, dia begitu yakin. Dan Daud ini menghadapi Goliat, salah satunya adalah karena dia mau memuliakan Tuhan atau menegakkan kehormatan Tuhan. Karena dia berkata bahwa engkau telah menghina barisan Allah, umat Allah. Dan dia mengatakan itu kepada Goliat. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya melihat dan membaca tentang kisah Daud mengalahkan Goliat ini, muncul renungan di dalam hati saya yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Renungannya adalah tentang menghadapi masalah. Masalah apa sih yang sedang Bapak Ibu hadapi sekarang? Ya, secara umum kita sedang menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Bukan hanya dampak kesehatan, tapi juga dampak secara ekonomi, dampak secara sosial. Banyak sekali dampak yang terjadi. Khususnya dampak secara ekonomi sepertinya melumpuhkan kehidupan. Tapi Bapak Ibu guys, Tuhan saya beritahu, kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, saya juga sangat percaya itu karena pertolongan Tuhan. Dan saya juga yakin kalau Tuhan menolong Daud, Dia juga menolong kita untuk menaklukkan Goliat di dalam kehidupan kita. Raksasa-raksasa apa yang sedang kita hadapi hari ini? Goliat dalam bentuk apa yang sedang Bapak Ibu hadapi? Saya memberitahukan, pertama, ingatlah akan pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Mengapa kita perlu mengingat itu? Karena hal itu akan memberikan semangat bagi kita. Kalau kemarin, kalau minggu yang lalu, kalau bulan yang lalu, kalau tahun yang lalu Tuhan sudah menolong kita, maka itu akan mengingatkan kita dan memberikan semangat bagi kita untuk menghadapi Goliat hari ini. Tetapi bukan hanya memberikan semangat, kita kembali bisa mereview bagaimana cara kita menghadapinya saat itu. Bagaimana cara menghadapi pergumulan, persoalan yang sudah kita alami di masa yang lalu, dan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Itu akan memberikan semangat yang baru bagi kita. Walaupun hari ini kita menghadapi Goliat, raksasa-raksasa yang sedang mengancam dan mengintimidasi kehidupan kita. Ingatlah, saudaraku dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu masih ingat akan kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupanmu kemarin, minggu yang lalu, bulan yang lalu, sepanjang tahun ini? Apakah ada? Ya ada. Dan apa yang Bapak Ibu kerjakan? Nah, mari kita mengingat semua itu. Dan Daud mengatakan, aku telah mengalahkan beruang-beruang dan singa-singa itu. Dan kalau hari ini kita ada Bapak Ibu guys Tuhan, bukankah ini salah satu bukti bahwa Tuhan telah menolong kita di dalam menghadapi hari-hari yang kita lalui? Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini mari kita semua mengingat kebaikan Tuhan. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting, masalah apa? Raksasa dan Goliat apa yang sedang terjadi? Yakinlah bahwa Tuhan menyertai Anda menghadapi masalah itu. Yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Yakinlah Tuhan tidak akan pernah mengabaikan orang-orang yang berharap kepadanya. Lihatlah Daud. Daud berkata bahwa dia sangat yakin Tuhan telah melepaskan aku dari cakar-cakar singa, dari cakar beruang. Aku juga percaya Tuhan akan melepaskan aku dari genggaman atau dari tangan orang Filistin itu. Yakin. Bukan karena yakin dia hebat, bukan, tapi yakin akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah pilihan yang terbaik yang harus kita lakukan. Yakin bahwa Tuhan menyertai, yakin bahwa Tuhan akan berikan pertolongan. Amin. Yakin. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, hadapi semua rintangan ini untuk memuliakan Tuhan. Konsentrasinya dan fokusnya adalah aku memuliakan Tuhan. Menghadapi masalah ini memuliakan Tuhan. Daud menghadapi Goliat karena dia merasa bahwa Goliat telah meremehkan barisan umat Allah. Dan saudaraku dikasih Tuhan, saya beritahu, Tuhan tidak pernah mengizinkan dirinya dipermainkan atau dilecehkan oleh siapapun. Itu sebabnya, jika engkau berjuang tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, maka lihatlah tangan Tuhan akan terulur bagi kita. Bagi Bapak Ibu guys Tuhan, dalam ayat 50 dikatakan tadi yang baru kita sudah baca, Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu.
mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya, dengan umban dan batu tanpa pedang di tangannya. Artinya fasilitas yang sangat terbatas. Hal ini juga menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu merasa nggak punya fasilitas, sangat terbatas, sementara Goliat dan juga raksasa yang sedang dihadapi begitu besar, saya beritahu, jangan andalkan apa yang ada padamu, tapi andalkan Tuhan yang sanggup memakai apa yang ada padamu dengan caranya yang ajaib. Dengan umban itu, dengan batu yang diambil Daud dari sungai, dikatakan batu itu ada sekitar 5 batu katanya. Itu pasti kecil, bukan besar. Tapi hal yang kecil di tangan Tuhan, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Hal yang kecil dalam hidup kita, kalau kita serahkan itu ke tangan Tuhan, itu akan melakukan dan menyelesaikan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Goliat kalah, tumbang, mati, dan bangsa Filistin itu kocar-kacir, terbirit-birit. Bangsa Israel bersorak berkemenangan. Kenapa? Karena Daud. Oh bukan karena Daud. Bangsa Israel menang bukan karena Daud, tapi karena Tuhan memakai Daud untuk menyatakan kuasanya. Kemenangan itu karena Tuhan, dan Dia mau memakai setiap kita untuk menyatakan kemenangan demi kemenangan karena Tuhan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sedang menghadapi Goliat, raksasa-raksasa dalam bentuk apapun hari ini, dengar baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Yakinlah Tuhan menyertai, Tuhan akan menolong. Oleh karena itu, tetap berjuang, tetap semangat. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, walaupun hal yang kecil, walaupun hal yang sederhana. Lihatlah tangan Tuhan yang akan turun dan campur tangan dan berperang bagi kita. Goliat, raksasa itu takluk. Pergumulan, persoalan itu akan selesai. Bukan karena kita hebat, sekali lagi, karena Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang gagah perkasa, kuasanya tidak terbatas. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, jika Engkau telah memakai Daud menaklukkan dan mengalahkan raksasa Goliat, Tuhan, kami semakin yakin, kami semakin merasa mantap menghadapi kehidupan, karena Tuhan pasti tetap menyertai dan menolong kami. Itu sebabnya ya Tuhan, pada pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menolong mereka untuk terus mengalami kekuatan dan keteguhan iman dan keberanian untuk melangkah menghadapi segala rintangan yang ada. Walaupun itu raksasa, walaupun itu Goliat, supaya mereka tidak gentar, tidak takut, tapi yakin dan percaya Goliat akan tumbang, Goliat akan runtuh, persoalan akan terselesaikan, karena Tuhan mengulurkan tangan dan kuasanya bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati seluruh saudara-saudaraku yang ikut menyaksikan dan mendengarkan renungan hari ini. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Tuhan menolong Daud mengalahkan Goliat, raksasa itu, Tuhan juga akan menolong Bapak Ibu, menolong kita semuanya menghadapi Goliat, raksasa-raksasa yang mengintimidasi kehidupan kita. Terimalah salam kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu, jika ada pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan permohonan-permohonan tersebut melalui nomor WA yang tertera di dalam podcast ini. Dan kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan menyatakan pertolongannya dan semua kita mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat mengalami kemenangan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.